Selingkuh bisa menjadi penyebab hancurnya sebuah rumah tangga dan juga bisa menjadi penyebab hancurnya hidup seseorang, baik itu pelaku perselingkuhan ataupun pasangan yang diselingkuhi, bahkan orang lain yang turut membantu perselingkuhan tersebut. Seperti kasus yang akan saya bahas kali ini, Sob, di mana satu orang polisi dipecat, 2 keluarga hancur, 1 orang meninggal dunia, dan 5 orang dipenjara akibat dari sebuah perselingkuhan. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, perselingkuhan yang memakan korban jiwa itu 100% dibiayai oleh korban atau pasangan yang diselingkuhi. Lalu kisah lengkapnya seperti apa? Yuk kita simak bareng-bareng, tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya ya. Terima kasih. Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2019, Polsek Parakan Temanggung menerima kedatangan 2 orang, yaitu Henry dan Jeong Van Xiong, yang melaporkan bahwa ayah dan adik mereka yang bernama Jeong Bun Xiong tidak pulang ke rumah. Setelah pergi untuk mengantarkan pesanan pupuk cair dengan mengendarai mobil pickup Mitsubishi Colt dengan nomor polisi 120 SS warna hitam, dengan tujuan di desa sekitaran Kecamatan Bulu pada siang hari tanggal 12 Maret 2019. Menurut keluarga yang melapor itu, HP Koh Bun Xiong juga tidak bisa dihubungi, biarpun malam tadi ada balasan chat dari nomor HP Koh Bun. Tapi keluarga yakin chat itu bukan tulisan Koh Bun sebab gaya tulisannya tidak sama. Sayangnya saat itu pihak polisi belum bisa berbuat banyak sebab seseorang baru bisa dinyatakan sebagai orang hilang bila dia sudah tidak ada kabar selama 24 jam. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2019, pihak berwajib pun mulai bergerak mencari keberadaan Koh Bun Xiong. Tanggal 18 Maret, polisi berhasil menemukan mobil pick-up warna hitam yang terakhir dipakai oleh Koh Bun Xiong untuk mengantarkan pupuk di perkebunan Teh Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo dalam keadaan terkunci. Tapi polisi tidak menemukan Koh Bun Xiong di sana. Lalu kemanakah Koh Bun? Tidak hanya pihak yang berwajib, semua keluarga pun bingung mencari keberadaan Koh Bun Xiong. Tapi tidak dengan istrinya yang cantik yang bernama Nur Tafia. Dia terlihat sangat biasa, sedihnya bahkan terlihat sangat berpura-pura. Bahkan keluarga menerima info kalau Nur baru saja mencairkan uang sebanyak 100 juta rupiah di Bank Panin. Tentu saja semua itu membuat keluarga Koh Bun Xiong bertanya-tanya. Keluarga pun sepakat untuk bersama-sama bertanya kepada Nur secara langsung, kenapa Nur begitu cuek dan justru mencairkan uang. Nur saat itu beralasan bila uang itu untuk dikirim ke orang tuanya di Singkawang. Keluarga Koh Bun pun memaksa memeriksa HP milik Nur Tafia dan tidak disangka-sangka, ternyata di galerinya banyak sekali foto-foto mesra Nur dengan seorang polisi. Saat terdesak itu, Nur mengaku pria bernama Permadi itu adalah selingkuhannya selama 2 tahun belakangan ini. Bahkan Nur juga mengaku kalau uang 100 juta itu untuk diberikan ke Permadi sebab dia memeras Nur. Keluarga Koh Bun menceritakan semua itu ke pihak kepolisian. Nur Tafia dipanggil ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut. Lalu pada tanggal 19 Maret 2019 malam hari, setelah menjalani serangkaian pemeriksaan disertai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, Nur tidak bisa mengelak lagi. Nur Tafia mengakui bahwa dirinya dan kekasih gelapnya lah yang sudah menghilangkan Koh Bun. Lalu siapakah Koh Bun, siapakah Nur Tafia, dan siapa polisi yang bernama Permadi? Jeong Bun Xiong berusia 63 tahun adalah laki-laki warga Kelurahan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dia biasa dipanggil dengan Koh Bun. Dia adalah juragan tembakau sekaligus penjual pupuk di Temanggung, Jawa Tengah. Istrinya, wanita yang sangat cantik bernama Nur Tafia, berusia 30 tahun, berasal dari Singkawang, Kalimantan. Mereka menikah pada tahun 2009 dan dikaruniai 1 orang anak. Sebelum menikah dengan Nur Tafia pada tahun 2009, Koh Bun Xiong sudah mempunyai 2 orang anak. Salah satunya adalah bernama Henry, dari istri pertama Koh Bun yang berasal dari Salatiga, tapi beliau sudah meninggal lebih dulu. Dalam perjalanan rumah tangganya dengan Nur Tafia, Koh Bun Xiong dikenal sebagai suami yang sangat sayang dan percaya penuh terhadap sang istri. Nur Tafia tahu segala transaksi yang terjadi di dalam bisnis yang dijalani oleh Koh Bun Xiong. Mereka terlihat sangat bahagia dan hampir tidak pernah cekcok. Tapi di akhir tahun 2018, Koh Bun Xiong pernah bercerita kepada adiknya Chen Chen
kalau akhir-akhir ini pengeluaran dalam rumah tangga mereka jadi lebih besar. Dan salah seorang pegawai juga bercerita kepada Chen bila sang nyonya cantik Nurtavia sering pergi keluar di kala Ko Bun Xiong sedang tidak berada di rumah. Rupa-rupanya semua itu ada hubungannya dengan jeratan cinta seorang pria bernama Permadi Dian Wicaksono, seorang brigadir polisi yang bertugas di Polsek Ranggan, Temanggung, Jawa Tengah. Saat pertama kali berkenalan dengan Nurtavia, status Brigpol Permadi adalah seorang suami. Anak dan istrinya tinggal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Permadi sendiri kos di daerah Banyu Urip, Temanggung. Perkenalan mereka terjadi pada saat Permadi berniat bisnis tembakau pada tahun 2015. Tapi sepertinya bisnis Permadi itu tidak berjalan dengan baik. Dan sejak tahun 2017, dua insan ini pun mulai membangun hubungan terlarang. Perasaan cinta mereka sangat serius, bahkan keduanya berniat untuk menikah. Brigpol Permadi nekat menceraikan istrinya demi untuk bisa bersatu dan menikah dengan Nurtavia. Tapi Nurtavia, dia ada penghalang, yaitu Ko Bun, sang suami. Nur tidak berani meminta cerai karena Nur takut anaknya akan diambil oleh Ko Bun. Jalan satu-satunya bukan dicerai, tapi dihilangkan. Caranya, pertama memakai santet. Permadi yang bertugas mencari dukun, sedangkan biaya semua ditanggung oleh Nur. Tapi ternyata Ko Bun tidak mempan untuk disantet. Dia tetap segar bugar, hingga Nur dan Permadi mencari jalan pasti, culik dan bunuh. Tapi harus melalui tangan orang lain. Mereka tidak mau tangan mereka kotor. Skenario dibangun, rencana-rencana pun disusun. Permadi menemui seorang temannya yang bernama Wijindarto, seorang pekerja proyek. Mereka bertemu di kos Permadi di Banyu Urip. Permadi jujur ingin menghabisi seseorang dengan imbalan 25 juta rupiah. Wijindarto pun setuju, tapi dia meminta agar disediakan kendaraan untuk mempermudah dalam menjalankan aksinya. Permadi pun menyanggupi dengan menyewa mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi BE2433YS seharga 3 juta rupiah per minggu. Skenario sudah ditentukan. Indarto nanti berpura-pura memesan pupuk pada Ko Bun agar Ko Bun keluar dan bisa dieksekusi. Indarto sepakat, tapi dia tidak mau bekerja sendirian, harus ada orang lain yang membantunya. Dia mengajak seorang temannya yang bernama Rizal alias Ambon. Ambon sebenarnya adalah orang baik-baik dan tidak neko-neko, hingga dia langsung menolak mentah-mentah ajakan Indarto itu. Tapi saat dirinya kesulitan membayar tagihan biaya rumah sakit sebesar 900.000 rupiah dan itu dibayarkan oleh Permadi, akhirnya Rizal bersedia membantu Indarto menghilangkan Ko Bun dari muka bumi. Persiapan kian matang, foto, alamat, dan nomor HP Ko Bun sudah di tangan Indarto. Lalu pada hari Selasa, tanggal 6 Maret, Indarto menemui Ko Bun untuk membeli pupuk dengan uang pemberian dari Permadi tentunya. Beberapa hari kemudian, untuk kedua kalinya Indarto menghubungi Ko Bun lagi. Kali ini dia memesan 10 botol pupuk cair dan minta agar diantar ke rumahnya. Teman-teman, sebenarnya ini hanya pancingan agar Ko Bun keluar dari rumahnya. Ko Bun pun menyanggupi. Indarto menemui Agus. Bahkan dengan licik dan jahatnya si Indarto, dia menipu temannya yang bernama Agus Setio ini agar bersedia meminjamkan rumahnya untuk dipakai Permadi nagih utang, bukan untuk mengeksekusi hingga habis Ko Bun. Pada hari Selasa 12 Maret 2019, semua persiapan sudah selesai. Indarto, Agus, Rizal, dan Permadi sudah berkumpul di rumah Agus. Saat sore harinya, Ko Bun sudah menunggu di kawasan Kecamatan Bulu, Jalan Raya Parakan, Temanggung. Di pinggir jalan itu, Ko Bun bertemu dengan Iwan Setio dan Rizal yang saat itu berpura-pura bertanya tentang pertanian bawang merah. Tanpa diduga-duga, Indarto dari belakang memukul tengkuk Ko Bun dengan gagang cangkul sekuat tenaga sebanyak 3 kali. Ko Bun pun ambruk tanpa sempat mengeluh. Ko Bun tidak menjerit, tidak berteriak, tidak bereaksi, diam lalu tertunduk dan terkulai. Ko Bun seolah sudah tiada dan sepertinya tanpa sempat merasakan sakit akibat hantaman kayu itu. Tiga pria ini pun lalu memindahkan jasad Ko Bun ke mobil Xenia sewaan dan menuju rumah Agus untuk menjemput Brigpol Permadi yang saat itu bersembunyi di sana. Tapi ternyata Ko Bun sempat sadar hingga Rizal lagi-lagi menganiaya Ko Bun di dalam mobil Xenia sampai benar-benar meninggal dunia. Sesampai di rumah Agus, Permadi keluar lalu menerima HP milik Ko Bun dan kunci mobil Ko Bun dari Indarto. Sementara itu Indarto dan Rizal membawa mobil Xenia itu menuju tempat yang sangat sepi, yaitu di perkebunan kopi Desa Sidorejo, Kecamatan Candiroto,
untuk membuang jasad Kobun. Sesampainya di tempat itu, Indarto menghentikan Xenia dan menggelundungkan tubuh Kobun ke lereng pinggir jalan. Diketahui perkebunan kopi ini adalah perkebunan terbesar di Temanggung, hingga jalan-jalan di sana jarang-jarang dilalui oleh orang. Brigpol Permadi juga pergi dari rumah Agus dengan mengendarai mobil pick up milik Kobun. Permadi menunggu Ambon dan Indarto di terminal Temanggung untuk memberi uang rokok kepada mereka. Mobil pick-up Mitsubishi milik Kobun dibawa ke rumah kos Permadi di Banyuurip, Temanggung untuk diganti nomor platnya. Malam itu Rijal dan Indarto berpesta pora dengan uang penuh darah. Sore harinya mereka berdua menerima uang bayaran masing-masing 10 juta seperti yang dijanjikan oleh Permadi. Tentu saja uang itu uang Nurtavia yang diminta dari Kobun. Tanggal 15 Maret 2019, Permadi dan Rijal meninggalkan mobil pick-up milik Kobun di perkebunan teh di Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Mobil dikunci dan plat nomor yang baru dipasang pun dibuang. Tentu dengan harapan agar mobil itu tidak bisa ditemukan oleh pihak aparat yang pasti akan mencarinya. Tidak seperti lokasi pembuangan jasad Kobun yang jarang dilalui oleh orang. Di kebun teh Tambi masih banyak sekali orang berlalu lalang setiap hari. Sebelum melapor ke kantor polisi, Henry, anak Kobun dari pernikahan yang pertama, dan Agyu atau adik laki-laki Kobun sudah menyisir desa tempat tujuan Kobun mengantar pupuk, yaitu desa di sekitaran Kecamatan Bulu, tapi nihil. Sejak tanggal 12 sore sampai malam, HP Kobun tidak aktif, chat WA juga tidak dibalas. Pada tanggal 13 Maret 2019, Henry melaporkan kehilangan sang papa ke Polsek Parakan. Tapi seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa polisi baru bisa memproses sebagai kasus orang hilang bila sudah 24 jam seseorang tidak pulang. Dan pada tanggal 18 Maret 2019, polisi berhasil menemukan mobil pick-up itu di kawasan kebun teh Tambi. Atas keterangan keluarga beserta bukti-bukti dan saksi, polisi membawa Nurtavia untuk diinterogasi pada tanggal 19 Maret 2019 malam hari. Polisi juga memeriksa HP Nurtavia. Di HP tersebut banyak sekali terdapat chat-chat dan penuh foto-foto mesra antara Nurtavia dan Permadi yang membuat mereka berdua tidak bisa berkelit lagi. Nur mengaku, Brigpol Permadi juga akhirnya mengaku bahwa mereka berdualah dalang dari hilangnya Kobun, sebab dianggap menjadi penghalang bagi hubungan cinta mereka. Di dalam interogasinya, Nur dan Permadi mengaku kalau mereka merencanakan kejahatan itu sudah selama 1 bulan terakhir. Kepada polisi, Nur mengaku meminta uang sebesar 20 juta kepada Kobun untuk membayar 2 orang suruhannya, yaitu Rijal dan Indarto. Dari mulut kedua orang ini, polisi akhirnya bisa menangkap Iwan dan Indarto pada tanggal 20 Maret 2019. Sedangkan Rijal atau Ambon dinyatakan buron. Atas petunjuk Indarto, pada tanggal 20 Maret 2019 jam 3 dini hari, polisi berhasil menemukan jasad Kobun di perkebunan kopi. Kondisinya sudah sangat rusak. Jasad Kobun langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Temanggung untuk dilakukan autopsi. Pada tanggal 23 Maret 2019, Ambon alias Rijal yang sempat buron akhirnya menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Kelima terdakwa ini dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Sidang vonis untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Senin tanggal 4 November 2019. Brigpol Permadi yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota kepolisian divonis 20 tahun penjara. Nurtavia, Rijal dan Indarto divonis 20 tahun penjara karena terbukti telah melakukan pembunuhan berencana. Sementara Agus Setio dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Dia hanya terbukti membantu dalam kasus pembunuhan tersebut. Itu teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.